Untuk pertemuan SKI kali ini kita mengulangi lagi ya. Bab kemarin bab 4 karena kita udah lama nggak ketemu karena ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Bab 4 hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Ini lanjutan dari bab-bab sebelumnya, yaitu sebelumnya kita telah mempelajari dinasti apa? Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah selesai dan berakhir, lalu dilanjutkan dinasti Ayyubiyah. Perlu kita tahu sebelum kita masuk pada materi dinasti Ayyubiyah, itu ada dinasti yang muncul tapi tidak kita pelajari dalam materi, yaitu namanya dinasti apa? Dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putri dari Nabi Muhammad. Sekarang modulnya kalian perhatikan, perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Ayyubiyah. Kemarin kita telah mempelajari, saya ulangi sekilas. Dinasti Bani Ayyubiyah ini tidak jauh beda dengan namanya, memiliki nama Bani Ayyubiyah karena didirikan oleh siapa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, atau nama panjangnya kita kenal dengan nama siapa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ini berasal dari Bani Ayyub, makanya dinamakan dinasti Ayyubiyah. Perlu kita tahu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini berasal dari suku apa? Dari suku Kurdi. Ini sejarah singkat dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah, pendirinya tadi siapa? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Berasal dari Bani Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berasal dari Bani Ayyub, makanya dinastinya namanya dinasti Ayyubiyah. Beliau berasal dari suku apa? Kurdi. Lahir di daerah mana? Azerbaijan. Tepatnya di daerah mana? Tikrit. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berasal dari keturunan Bani Ayyub. Dia mempunyai ayah. Siapa nama ayahnya? Ayah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Siapa ayahnya? Najmuddin Ayyub bin Sadi. Inilah orang yang berjasa kepada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam apa? Mendirikan dinasti Ayyubiyah. Ini adalah tokoh-tokoh penting yang masih ada hubungannya dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berperan untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah. Selain ayahnya siapa lagi? Paman Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bernama siapa? Asaduddin Sirkuh. Selain itu ada tokoh lagi yang berperan dalam membantu Salahuddin untuk mendirikan dinasti Ayyubiyah, yaitu ketika pamannya yang bernama Asaduddin Sirkuh ini menjadi perdana menteri, ada seorang gubernur yang membantu Salahuddin dalam mendirikan dinasti Ayyubiyah. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Dari sejarah dinasti Ayyubiyah ini yang paling penting yaitu ada
peristiwa besar, yaitu peristiwa apa? Perang salib antara umat Islam dengan tentara Kristen. Makanya dinamakan perang salib karena pada waktu itu tentara Kristen menggunakan lambang bentuknya apa? Salib. Perang salib ini terjadi sangat lama. Di antaranya selain itu terjadinya perang salib ini ada perjanjian yang menyebabkan perang ini tidak ada titik temunya, seperang terus. Akhirnya antara orang Kristen dengan orang Islam ini membuat perjanjian, namanya perjanjian apa? Perjanjian Ramalah, halaman 65 itu Ramalah tulisannya ya. Sulh Ar-Ramalah itu perjanjian Ramalah. Yang isi perjanjian yang pertama, karena perang salib ini merebutkan kota Yerusalem di daerah Palestina. Yang isi perjanjian yang pertama, Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam dan umat Kristen diizinkan untuk menziarahnya. Berarti Yerusalem ini milik umat Islam, tapi orang Kristen boleh datang. Ini perjanjian perdamaian antara orang Kristen dengan umat Islam. Yang kedua, tentara salib akan tetap mempertahankan pantai Syria dan Tire sampai ke Java. Itu milik orang salib karena daerahnya orang salib. Yang ketiga, umat Islam akan mengembalikan relik Kristen kepada orang Kristen. Tahu relik Kristen itu apa? Lambang salib yang besar yang ketika perang pada waktu itu umat Kristen kalah, akhirnya diambil oleh umat Islam. Sampai segitunya menjadikan umat Kristen tidak mau berdamai dengan umat Islam. Akhirnya terjadilah Sulh Ar-Ramalah. Sulh itu artinya perdamaian. Ini perjanjian perdamaian itu namanya perjanjian damai Ar-Ramalah antara orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen dengan orang Islam. Setelah ini akhirnya dinasti Ayyubiyah bisa menjalankan pemerintahan menjadi semakin besar dan semakin tersebar luas di dunia pada waktu itu. Selain itu, kebijakan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini menjadikan orang Kristen atau musuhnya itu tidak benci, tapi menjadi apa? Segan dan senang terhadap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Itulah kelebihan dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Demikian untuk materi dinasti Ayyubiyah untuk pertemuan SKI kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah kita pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.